Halo sahabat Selka, balik lagi nih kita mau nge-review AC lagi. Kali ini kita mau ambil dari brand Aqua, brand yang dimana orang lebih mengenal adalah brand Jepang. Nah di sini indoornya kalian bisa lihat ya, ada sedikit perbedaan dari review-review sebelumnya dengan brand sebelumnya, yaitu indoornya lebih tinggi tapi lebih ramping gitu ya. Di sini kalian bisa lihat untuk dus indoornya, kalau saya lihat sih ya sama sih kurang lebih ya warnanya, terus ada aksen birunya karena emang Aqua itu juga lebih ke warna-warna biru ya. Terus untuk tempelan dia punya pengenal identitas tipenya, di sini ada AQA KR5ANR. Ini kita ambil yang tipe standar. Tapi di sini agak minusnya kalau menurut saya itu kita untuk orang awam yang nggak ngerti AC, nggak ada disebut PK-nya berapa, mungkin setengah PK, 1 PK. Jadi kalau misalkan kita beli misalnya setengah PK, pas kita mau ngecek datang barangnya, kita mesti nanya sama yang nganter mungkin ya, ini beneran nggak setengah PK, apakah KR5ANR ini setengah PK atau KR9ANR ini 1 PK. Jadi sedikit perlu improve mungkin ya. Jadi kalau misalkan di tempelannya ada tulisan 1 PK, setengah PK nya, jadi lebih buat yang membeli ngeceknya jadi lebih ya memang sesuai seperti yang kita beli. Nah di sini untuk tipe standarnya memang si brand Aqua ini mengklaim bahwa dia punya spek, bukan lebih ke spek sih, lebih ke fitur, bahwa dia mengklaim 5 menit lebih cepat dengan turbo coolnya. Nanti kita bahas di speknya ya. Sebelum kita review, jangan lupa pada like, comment, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Nah, sekarang kita buka. Saya nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalau misalkan nanti banyak yang beli ini nanya, kok dusnya udah dilakban berkali-kali? Iya memang, karena mengecek ya semuanya di gudang. Jadi dari pabrik pun ke gudang pun pasti dibuka. Dari gudang mau ke pengiriman proses ke customer pun tetap dibuka, karena kan tanggung jawab dari yang membawa itu kalau ada kekurangan ya mereka akan segera untuk infokan ke bagian gudangnya, jadi supaya dilengkapi. Nah ini dusnya nggak kayak yang lain, jadi saya mesti angkat, nanti kita keluarin dulu ya. Nah ini yang udah kebuka, ini kalian bisa lihat ya untuk indoornya semua segelannya masih oke menurut saya, rapi. Terus strip-stripnya ini kan lebih kayak ke lakban. Nah kalau saya pribadi sih untuk desainnya itu oke sih, cuman saya nggak sukanya itu terlalu banyak tempelan di sini. Walaupun ini informasi yang bagus banget, ada call center, ada warantinya, sama hemat energinya. Tapi kalau menurut saya lebih sukanya sih yang simple, jadi nggak terlalu banyak tempelan. Mungkin tempelan ini bisa ditaruh di belakang atau di samping gitu ya. Jadi nggak mengurangi estetika untuk pemasangan AC indoornya dengan nuansa di rumah kita gitu. Tapi balik lagi tergantung masing-masing orang punya selera. Nah untuk ini Aqua ini tidak ada layar LED-nya, jadi hanya ada mereknya aja di tengah-tengah. Lalu untuk desainnya ini agak sedikit oval ya di samping sini, jadi nggak rata full. Terus saya melihat untuk swingnya di sini kalian bisa lihat ya, itu agak terlalu punya jeda antara si bodinya dengan si swingnya, jadi terlalu lebar sih jedanya. Kalau saya sih fine-fine aja, tapi mungkin ada orang yang ngerasa kok kurang rapet, tapi memang pada dasarnya desainnya seperti itu, jadi nggak perlu khawatir, bukan berarti rusak atau memang gagal produk. Untuk kelengkapannya semua memang pasti ada di indoor, jadi bisa kalian pastikan nanti saat kalian mau terima barang dibuka itu kita cek semua kelengkapannya. Yang pasti itu dimana pasti harusnya adanya remote. Ini remote-nya ya sudah langsung sama dudukannya, jadi memang tidak terpisah. Terus kalian bisa lihat untuk remote-nya sendiri bentuknya seperti ini. Nanti saya akan jelasin untuk fitur-fiturnya. Lalu kelengkapannya ada lagi di sini untuk kartu garansinya pasti, karena ini dia nggak segel jadi saya bisa buka karena ini hanya zipper aja.
kalian bisa lihat di sini ada buku petunjuknya sama kartu garansi. Saya juga nggak bosan-bosannya untuk ngingetin lagi, kartu garansinya sama invoice-nya jangan sampai hilang, karena itu salah satu kewajiban yang harus dipastikan ada untuk ngeklaim kartu garansinya gitu ya, untuk klaim garansinya. Lalu ada lagi baterai remote-nya, sama ini kelengkapan untuk pemasangan indoor ya sama AC-nya. Sekarang kita ke fitur untuk remote-nya. Untuk tombol-tombolnya di sini kalian bisa lihat itu untuk tombol on off-nya cuma satu dan berwarna merah. Jadi mungkin kalau lagi keadaan gelap kali ya. Jadi kita untuk on off-nya nggak perlu nyari dengan tulisan, tapi kita bisa lihat gampang karena perbedaan warna tombolnya. Terus untuk fan juga ada timer seperti biasa. Terus kalau mau cancel timer ini juga ada, mau confirm atau cancel. Lalu untuk suhunya atas bawah juga ada. Lalu di sini ada tombol hold airflow. Nah, di sini kalau diinformasikannya dari si Aqua tersebut bahwa mereka akan bisa menyaring udara-udara yang tidak baik menjadi supaya kelembapan udaranya lebih lembab. Jadi baik untuk kulit juga. Terus juga ada tombol coolnya, biasa kalau di mode yang remote-remote lainnya pakai mode gitu kan, misalnya cool, dry, atau fan. Nah ini dia masing-masing ada fan, ada cool, ada dry. Lalu di sini juga ada tombol aqua fresh. Aqua fresh itu jadi hanya untuk mengeluarkan udara lebih segar aja, tapi kalau penyaringan informasinya sih dibilang tidak ada penyaringan, hanya mengeluarkan lebih segar. Tapi lebih segar seperti apa kalian bisa rasakan sendiri nanti kalau kalian memilih merek si Aqua ini. Lalu untuk sleep juga ada swing extra function. Di sini saya sempat menanyakan bahwa jadi kalau kalian mau hold airflow-nya lebih berasa, lebih lembab lagi karena terlalu kurang lembab udaranya, kalian bisa tambahkan extra function ini. Jadi kalian pencet hold airflow lalu tambah lagi dengan extra function. Informasi seperti itu. Kalau saya cek lagi sih kurang lebih ya untuk wattnya sih memakan wattnya itu tidak signifikan biasanya, karena memang dia tipenya standar jadi stabil untuk di wattnya di range tergantung PK-nya masing-masing. Lalu yang fiturnya lagi ada di turbo atau quiet. Jadi turbo ini lebih kayak untuk yang diklaim sama si Aqua ini pendinginannya lebih cepat dan hanya mau memakan waktu 5 menit. Jadi kalau kalian mau nyalain AC dengan cepat dan dingin, di sini ada tombolnya untuk turbo. Di kurang lebih 5 menit untuk pendinginannya udah langsung bisa berasa banget dinginnya. Dua-duanya itu sama-sama standar ya, cuma memang yang lama itu adalah yang KCR ANS punya yang R410, dan yang terbaru ini adalah ANR dengan Freon R32. Bedanya cuma juga di watt, karena yang di ANR ini yang sekarang kita lagi review itu lebih low watt, jadi dengan yang setengah PK itu di 390 watt. Kalau yang sebelumnya R410 ANS itu di 430 sampai 450 watt gitu. Jadi memang ada perbedaan di wattnya juga selain di freonnya. Nah, untuk garansinya sama, mereka adalah 1 tahun spare part dan 5 tahun kompresor. Jadi kalau untuk kompresornya itu kalian aman, jadi sampai 5 tahun paling hanya kena biaya kunjungan atau misalkan biaya jasa-jasa lainnya. Kalau untuk 1 tahun itu lebih ke free. Pastikan kartu garansi juga jangan sampai hilang ya. Dan FAP juga sama kondensor itu terbuat dari tembaga ya. Jadi memang sudah dari tembaga lalu dilapisi lagi dengan si bluefin untuk anti karatnya. Nah, si brand Jepang ini untuk made in-nya adalah China. Jadi walaupun dia brand Jepang tapi pembuatannya tetap di pabriknya di China. Fitur terakhir adalah si wide voltage range-nya. Jadi dia bisa bekerja dengan stabil di tegangan 160 sampai 240 volt. Jadi pendinginannya pun lebih cepat dan lebih nyaman. Jadi kalian kalau yang di rumah tegangannya rendah, ini bisa jadi salah satu alternatif bisa kalian pilih kalau memang tidak terlalu punya tegangan yang tinggi. Kesimpulannya kalau saya bilang sih untuk AC Aqua ini walaupun brand Jepang tapi made in China cukup baik untuk harga dan juga spek-speknya, karena kalian bisa lihat sendiri dia juga sudah dilapisi dengan bluefin anti karat dan juga dia dari tembaga, kondensor ada sama evapnya.
Lalu yang terbarunya dia yang ANR ini sudah Freon R32 dan memang harganya lebih mahal sedikit daripada yang sebelumnya ANS. Jadi kalau kalian mungkin lebih punya budget ke ANS, pengen merek Aqua, bisa ke tipe yang ANS karena dia sudah, walaupun Freon R40 masih yang terbaru juga, lalu dia punya harga lebih murah ya. Kalau menurut saya sih cukup oke sih untuk tipe ANR ini. Jadi salah satu pilihan kalian boleh jadi list juga, dimana yang memang garansinya pasti lumayan lama, jadi 5 tahun gitu. Nah, untuk deskripsi lengkapnya kalian bisa lihat lagi, nanti saya tampilin di layar atau di kolom komen kalau memang kalian kurang jelas dengan penjelasan saya. Tapi bisa juga tanya nanti di komen, jadi kita bisa jawab juga pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian ngerasa kok ada yang kurang, nanti kita berusaha untuk ngejawabin itu semua. Sudah di akhir video, jangan lupa pada subscribe, like, dan komen, nyalain loncengnya untuk notifikasi video kita yang akan tayang berikutnya lagi, review-review AC selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.